Perkenalkan, kami dari kelompok 1, mahasiswa asal Universitas Nusa Lontar, Fakultas Sains dan Teknologi, Prodi Teknik Sipil semester 1. Saya Ferdi Hailitik sebagai moderator, dan ini teman-teman saya, ada Ernita Bengo, Gege Huan, Astri Pani, dan Yokri Besi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang konblok. Konblok di Indonesia adalah sebutan untuk jenis produk yang sama dengan paving block, konblok atau konkret, blok atau blok beton adalah unit material berongga dari beton yang sering disebut juga balok semen. Sementara itu, menurut standar industri Indonesia dalam SII 0819 adalah suatu komposisi bahan bangunan yang terbuat dari campuran semen Portland atau bahan perekat hidrolis lainnya, air dan agregat dengan atau tanpa bahan tambahan lainnya yang tidak mengurangi mutu beton tersebut. Lain halnya definisi menurut SK SNI T 04 1990 F, paving block atau konblok adalah segmen-segmen kecil yang terbuat dari beton dengan bentuk segi empat atau segi banyak yang dipasang sedemikian rupa sehingga saling mengunci. Fungsi konblok. Fungsi utama konblok adalah untuk menutupi permukaan tanah, sedangkan pada konblok bercorak berwarna-warni memiliki fungsi tambahan, yakni sebagai nilai estetika suatu area. Konblok berfungsi untuk lantai yang banyak digunakan di luar bangunan, serta tidak boleh retak-retak dan cacat. Konblok merupakan solusi terbaik untuk lahan resapan saat hujan dan banjir. Konblok yang dipasang pada halaman rumah berguna untuk mencegah genangan air karena sifatnya yang menyerap air hingga 60%. Konblok menjaga ketersediaan air tanah yang kunci. Yang kedua, minim pemeliharaan. Dibanding jenis penutup dan pengerasan tanah lainnya, konblok juga sangat mudah perawatannya. Yang ketiga, ideal bagi kompleks perumahan. Yang ketiga, kekurangan konblok. Yang pertama, mudah bergelombang. Pada dasarnya tidak ada bahan bangunan yang bisa bertahan sempurna lebih dari 5 tahun sebagai perkerasan jalan besar atau jalan raya. Yang keempat, jenis-jenis konblok. Yang pertama, konblok model heksagon. Yang kedua, konblok model T-Rex. Yang ketiga, konblok model bata. Yang keempat, konblok model kubus. Yang kelima, konblok model topi uskup. Yang keenam, konblok model cacing. Yang kelima, tips memilih konblok. Konblok yang digunakan sebagai tempat parkir mobil tentunya membutuhkan kualitas dan daya tahan yang lebih baik daripada konblok yang hanya dipakai untuk pejalan kaki saja. Karena perbedaan beban yang sangat jauh, ukuran konblok sangatlah beragam, mulai dari ukuran 10,5 cm x 21 cm, 11,5 cm x 22,5 cm, hingga milik konblok yang mempunyai bentuk sempurna, dengan kata lain tidak retak-retak dan cacat. Selain itu, pastikan bangunan sudut dan rusuknya tidak mudah dirapikan dengan kekuatan tangan. Sekian. Yang kedua, bata beton pejal atau kilfarang. Bata beton pejal adalah bata yang memiliki penampang pejal 75% atau lebih dari luas penampang seluruhnya. Bata beton pejal juga memiliki volume pejal lebih dari 75% volume bata beton seluruhnya. Bata beton pejal juga memiliki tingkat mutunya masing-masing, itu tingkat 1, 2, dan 3, dan 4. Dan bata beton juga memiliki ukuran yang harus sesuai, yaitu dengan panjang 300 atau kurang dari 3 sampai 5 mm, dengan lebar 100 atau kurang dari 2 mm, dengan tebal 90 atau kurang dari 2 mm. Syarat-syarat fisik bata beton pejal sebagai berikut. Kuat tekanan bruto adalah beban tekanan keseluruhan pada waktu benda coba pecah.
Dibagi dengan luas ukuran nyata dari bata, termasuk luas lubang serta cekungan tepi. Peralatan: persiapkan peralatan yang akan digunakan untuk pembuatan komponen bangunan bata, beton, pejal, atau kinfaram antara lain: A. Mesin cetak manual atau gitar tekan semi masinal. B. Papan alas cetakan dari kayu. C. Alat bantu lain seperti sekop, sendok aduk, rak pengering, bak perendam, dan lain-lain. Cara produksi: proporsi campuran dapat ditentukan berdasarkan mutu atau ketentuan yang akan dicapai. Komposisi antara semen dan pasir dapat dilakukan dengan perbandingan berat atau volume, sedangkan kandungan air dalam adukan ditentukan sampai adukan cukup plastis dan mudah dicetak. Proses produksi: A. Bahan baku semen Portland dan pasir yang telah ditakar atau ditimbang sesuai dengan petunjuk yang telah ditentukan. Tempatkan dalam sebuah kotak pengaduk, kemudian lakukan pengadukan secara kering dengan menggunakan peralatan sederhana seperti cangkul atau alat mixer sampai homogen. Setelah adukan kering tersebut cukup rata dan homogen, lalu tuangkan air secukupnya sedikit demi sedikit sehingga adukan menjadi lembab dan siap dicetak. B. Untuk meyakinkan bahwa adukan tersebut siap dicetak, maka harus diperiksa terlebih dahulu dengan cara ambil segenggam adukan lembab, lalu dikepal, dan jika telapak tangan terlihat basah, itu berarti bahwa airnya terlalu banyak, sehingga perlu dilakukan pengulangan adukan dengan mengurangi air sampai didapatkan adukan yang cukup kenyal. C. Untuk adukan yang kenyal tersebut, masukkan ke dalam mesin cetak manual atau semi masinal. Untuk mesin cetak manual, proses pemeratannya dipres atau ditekan dengan menggunakan batang pengungkit, sedangkan untuk mesin semi masinal di samping ditekan atau dipres juga digetar. D. Bata beton pejal dikeluarkan dari mesin cetak bersama papan alasnya, lalu ditempatkan pada rak kayu yang terlindungi dari panas matahari langsung untuk perawatan sementara selama kurang lebih 24 jam. Setelah waktu perawatan 24 jam, bata beton pejal dapat dilepas dari papan alas untuk pemeliharaan selanjutnya, yaitu dipindahkan dan disusun maksimal 3 lapis yang di tempat yang terlindungi dari sinar matahari selama kurang lebih 7 hari. Setiap hari harus disiram dengan air agar mutunya tetap terjaga, dan setelah cukup umur, pemeliharaan bata beton pejal siap untuk digunakan atau dipasangkan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Oke, baik, saya akan menjelaskan tentang paving block. Paving block adalah suatu komponen bahan bangunan yang dibuat dari campuran semen Portland atau bahan perekat hidrolis sejenisnya, yang dicetak sedemikian rupa sehingga membentuk suatu produk yang kuat, stabil, dan tahan terhadap beban. Paving block dibedakan menurut tingkat mutunya, yaitu mutu A digunakan untuk jalan raya, mutu B digunakan untuk pelataran parkir, mutu C digunakan untuk pejalan kaki, dan mutu D digunakan untuk taman dan penggunaan lainnya yang tidak menerima beban berat. Jenis-jenis paving block yaitu bata, heksagon, cacing, trihek, antik, uskup, dan masih banyak lainnya. Peralatan yang kita butuhkan untuk membuat paving block yaitu yang pertama mesin cetak, dapat manual, gitar tekan atau semi masinal. Yang kedua, papan alas cetakan dari kayu. Yang ketiga, alat bantu lain seperti singkup, sendok aduk, rak pengiring, dan lain-lain. Proporsi campuran dapat ditentukan berdasarkan mutu atau kekuatan yang akan dicapai. Campuran antar semen dan pasir dapat dilakukan dengan perbandingan berat atau volume, sedangkan kandungan air dalam adukan ditentukan sampai adukan cukup plastis dan mudah dicetak. Proses produksi yaitu yang pertama, bahan baku semen Portland dan pasir yang sudah ditakar atau ditimbang ditempatkan dalam sebuah kotak pengadukan, kemudian lakukan pengadukan secara kering sampai homogen, lalu tuangkan air secukupnya sedikit demi sedikit
sehingga adukan menjadi lembab dan siap dicetak. Yang kedua, untuk meyakinkan bahwa adukan tersebut siap dicetak, kita dapat melakukan pemeriksaan sebagai berikut. Ambil segenggam adukan, lalu dikepal, dan jika telapak tangan terlihat basah, itu berarti air terlalu banyak. Jadi, kita perlu melakukan pengadukan secara ulang. Yang ketiga, adukan kenyal tersebut dimasukkan ke dalam cetakan manual atau semi masinal. Untuk alat cetak manual, proses pemadatannya dipres atau ditekan manual dengan menggunakan palu pemadat, sedangkan untuk semi masinal di samping ditekan atau dipres juga di gitar. Yang keempat, paving block dikeluarkan dari cetakan atau mesin cetak bersama papan alasnya, lalu ditempatkan pada rak kayu yang terlindung dari panas matahari langsung untuk perawatan sementara kurang lebih 24 jam. Yang kelima, setelah waktu perawatan 24 jam, paving block dapat dilepas dari papan alas. Untuk pemeliharaan selanjutnya yaitu pindahkan dan susun maksimal 3 lapisan di tempat terlindung dari sinar matahari langsung selama kurang lebih 7 hari. Setiap hari harus dilakukan siram dengan air agar mutunya tetap terjaga, dan setelah cukup umur pemeliharaan, bata beton berlubang siap digunakan atau diperjualbelikan. Adapun kelebihan dan kekurangan dari paving block yaitu, pertama kelebihan dari paving block yaitu daya serap air lebih tinggi, pemasangan mudah, harga lebih murah, perawatan lebih mudah, memiliki nilai estetika tinggi, tahan terhadap cuaca. Dan kekurangan dari paving block itu kontur berlubang dan susunan mudah renggang. Dan menurut saya, perbandingan antara di materi dan yang terjadi di lapangan, yaitu yang terjadi di lapangan sudah bagus, meskipun belum 100% sesuai dengan yang ada di materi, tapi kita perlu mempertahankan ini. Semoga kedepannya lebih bagus lagi agar hasil yang kita dapatkan lebih memuaskan bagi kita. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang batu merah pejal. Batu merah pejal adalah unsur bangunan yang digunakan untuk pembuatan konstruksi bangunan. Dibuat dari tanah dengan atau tanpa campuran bahan-bahan lain. Dibakar pada suhu yang cukup tinggi hingga tidak dapat hancur lagi bila direndam dalam air. Berdasarkan SNI 15-2094-1991. Proses pembuatan bata. Penggalian bahan mentah. 1. Dapat dilakukan dengan cangkul, sekop, dan alat lain. 2. Dipilih di tempat yang agak tinggi sehingga tidak dapat mendatarkan daerah yang bersangkutan. 3. Penggalian harus dilakukan secara teratur. 4. Lempung yang telah digali diangkut ke dekat pabrik, ditimbun di luar selama beberapa hari supaya kena sinar matahari dan embun. 2. Persiapan bahan. 1. Lempung yang telah dihancurkan oleh cuaca di atas dimasukkan ke dalam sumur untuk direndam selama 1-2 hari atau lebih dengan air berlebihan. Agar dapat kontinu maka sumur perendam harus lebih dari 1. 2. Lempung basah diamparkan di lantai dengan ketebalan maksimum 20 cm. 3. Bila lempung memerlukan bahan pengurus atau semen merah atau pasir, maka bahan tersebut disebarkan di atas emparan lempung yang basah. 4. Massa lempung tersebut kemudian diinjak-injak dengan kaki atau dicangkul-cangkul hingga rata. 5. Bila di dalam lempung banyak mengandung kerikil, maka lempung yang diulet perlu digiling lagi. C. Pembentukan. 1. Lempung yang telah diulet dibentuk dengan tangan menjadi bata-bata kasar, setelah itu dicetak dengan cetakan kayu.
2. Agar lempung tidak lengket pada cetakan, maka kayu cetakan diulas dengan semen merah atau pasir kali. 3. Bata yang telah dicetak diletakkan pada penampang papan yang memuat 8-10 buah bata. 4. Bila penguletan dilakukan dengan mesin, maka ujung mesin dapat dipasang mulut sebagai cetakan bata. 5. Dari mulut akan keluar kolom massa lempung yang berbentuk paralel epipedum. 6. Kolom tersebut dipotong-potong sesuai dengan ukuran bata dengan menggunakan kawat pemotong. D. Pengeringan. 1. Pengeringan sebaiknya dilakukan pada sinar matahari. 2. Bata disusun pada rak yang dilengkapi dengan atap yang dibuat dari kayu atau seng dan papan pelindung. 3. Tinggi susunan bata tidak lebih dari 2 meter. Penyusunan bata di dalam tungku. Bata yang kering disusun dalam tungku api terbalik. Penggunaan tungku ini lebih baik jika dibandingkan dengan tungku ladang atau bak atau api naik. Kebaikan tungku terbalik adalah pembagian panas lebih merata. 2. Penggunaan bahan bakar lebih kecil untuk 1000 bata. 3. Penggunaan bahan bakar cair atau minyak. Kekurangan tungku terbalik antara lain biaya pembuatan jauh lebih mahal. 2. Tungku api terbalik dengan ukuran kecil kurang menguntungkan jika dibandingkan dengan ukuran besar, kurang lebih 40.000 bata. F. Pembakaran. Pemanasan pendahuluan 0 derajat Celcius sampai dengan 120 derajat Celcius selama 2-3 jam. Suhu pemanasan dinaikkan sampai 600 derajat Celcius selama 2-3 jam. 3. Suhu pemanasan dinaikkan sampai 800 derajat Celcius selama 2-3 jam. 4. Suhu pemanasan dinaikkan sampai 1020 derajat Celcius. 5. Suhu pembakaran ini dipertahankan sampai pembakaran dinyatakan selesai. 6. Bila dari tungku keluar asap berwarna putih, berarti pembakaran sudah selesai. 7. Api boleh dimatikan. Selanjutnya tungku didinginkan. 8. Setelah 5 hari sampai 6 hari, bata dapat dibongkar dari tungku. G. Pemilihan. 1. Bata yang telah dibakar dan telah didinginkan dibongkar dari dalam tungku. 2. Pembongkaran biasanya baru dilakukan setelah temperatur cukup rendah atau 50 derajat Celcius. Bata dibongkar dan diadakan pemilahan antara bata yang baik dan yang kurang baik dengan cara: A. Bila bata berwarna hitam berarti bata terlalu matang, suhu pembakaran telah terlalu tinggi. B. Bila bata berwarna merah berarti bata sudah cukup baik dan kematangannya sempurna. C. Bila bata sebagian berwarna abu-abu dikatakan bata masih mentah. D. Bisa dipukul-pukul dengan jari berbunyi nyaring berarti bata tidak ada yang retak. Bila pada sudut-sudutnya sukar dirapikan dengan jari tangan berarti mutu bata baik. Sekian dan terima kasih. Genteng beton, karakteristik, keunggulan, dan kekurangannya. Yang pertama, karakteristik genteng beton. Kalau secara tradisional, sebagian besar genteng terbuat dari batu tulis atau tanah liat yang dibakar. Tapi saat ini genteng sering dibuat dari beton yang dicetak dan diwarnai. Bentuknya pun bisa beragam, mulai dari melengkung, datar, berbubur, atau saling terkait, dan masih banyak kayak lainnya. Yang kedua, keunggulan genteng beton. Yang pertama, tahan lama. Atap genteng dapat bertahan lebih dari 100 tahun, terutama
bila dipasang di iklim yang tepat, atap genteng tanah dia, dan beton telah dikenal tahan lama, tahan hujan es, angin kencang, dan bahkan api. Setelah Anda memasangnya, tidak perlu memasangkan jenis atap lain lagi. Untuk berjaga-jaga, sebagian besar pabrikan bahkan menawarkan garansi 50 tahun. Yang kedua, tahan serang. Tidak seperti kayu. Atap genteng beton dijamin tak akan pernah rusak dan laku. Dan yang ketiga, ramah lingkungan. Atap genteng beton terbuat dari material tanah, bukan bahan kimia, dan dapat dihancurkan dan tidak ulang saat dilepas. Yang keempat, hemat energi. Genteng beton diklaim hemat energi. Pasalnya, masa termal genteng beton yang berat akan membantu mengatur suhu dalam ruangan. Dan yang kelima, perawatan rendah. Hampir tidak pernah ada kebocoran dari penggunaan genteng beton. Bahkan sangat jarang atap genteng memerlukan perbaikan atau perawatan, kecuali jika pecah karena benturannya berat. Yang keenam, bentuk pilihan. Banyak pilihan. Di pasaran, genteng beton tersedia dalam berbagai warna dan gaya agar sesuai dengan gaya rumah apapun, dari abad pertengahan hingga Eropa kontemporer. Beberapa gaya seperti tradisional pun ideal disandingkan dengan genteng beton. Yang ketiga, kekurangan genteng beton. Yang pertama, biaya mahal. Genteng beton bisa menghabiskan biaya 2 hingga 3 kali lipat dari yang lainnya. Tapi hal ini dirasa sebanding dengan umur yang lebih panjang. Yang kedua, pemasangan sulit. Pemasangannya dibutuhkan kontraktor atap profesional dengan pengalaman yang luas. Kenapa? Karena diletakkan dalam pola tertentu dan diperiksa agar tidak ada uap air yang masuk. Jadi, yang ketiga, berat. Struktur rumah Anda harus mampu menahan berat atap genteng yang bisa mencapai 850 pound per persegi untuk genteng tanah liat dan 950 pound persegi untuk genteng beton. Sebagai pembanding atap aspal, atap aspal hanya memiliki berat sekitar 225 hingga 325 pound per persegi. Anda harus yang keempat, rapuh. Meskipun sangat tahan lama, genteng beton dapat pecah jika terkena benturan yang berat seperti tertimpa cabang pohon atau bahkan karena tekanan saat berjalan di atasnya. Biaya perbaikannya pun relatif mahal. Yang kelima, tidak cocok untuk semua kemiringan atap. Genteng beton hanya cocok untuk atap dengan kemiringan yang relatif tajam. Mereka tidak boleh digunakan di atap dengan kemiringan kurang dari 4/15. Yang berikut yang keempat, pertimbangan dan persiapan memasang genteng beton. Memasang genteng beton harus dipasang oleh kontraktor atap profesional berpengalaman mengenai bahan-bahan ini dan ketepatan yang diperlukan selama pemasangan. Proses pemasangan genteng beton melibatkan pemilihan lapisan bawah yang sesuai dengan jenis dan mengukur atap sebelum membeli. Kemudian genteng harus dipasang dengan pola tertentu agar tetap pada tempatnya dan atap tidak bocor. Kemiringan atap Anda juga menjadi perhatian karena genteng beton tidak dapat digunakan pada kemiringan atap di bawah 4/12. Perlu diketahui, atap yang tidak memiliki mengkilap juga memiliki
kecenderungan untuk menyerap air sehingga bisa menjadi sumber pertumbuhan jamur, alga, ataupun bahkan lumut. Pelapis mentilat atau keramik anti jamur adalah pilihan terbaik jika hunian Anda berada di kawasan curah hujan signifikan. Secara umum, genteng beton menyerap sekitar 2 kali lipat jumlah air yang dibandingkan genteng tanah.